Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa live di Zoom secara langsung karena ada keperluan satu dan lain hal, sehingga saya membuat video ini sebagai pengganti penjelasan saya melalui Zoom secara langsung. Namun saya yakin ya, walaupun hanya dalam bentuk rekaman seperti ini, tidak mengurangi semangat kita untuk terus menambah dan terus menggali ilmu dan belajar ilmu pengetahuan yang begitu luas ini. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan siang hari ini, kita sudah masuk dalam materi yang menjelaskan tentang apa manfaat teori di dalam penelitian. Kenapa di dalam penelitian itu selalu atau harus wajib untuk menyusun kerangka teori. Kenapa kerangka teori itu sangat penting sekali. Nah, inilah gunanya materi pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap mohon disimak secara seksama, secara baik. Kenapa? Karena materi ini sangat penting di dalam mendukung karya tulis ilmiah, baik itu skripsi untuk S1, di S2 itu tesis maupun disertasi untuk S3. Jadi ini sangat membantu sekali. Tanpa teori, sebuah penelitian tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan bisa tersusun sebuah karya tulis ilmiah tanpa adanya teori. Sehingga teori itu sangat penting sekali. Nah, apa itu teori? Bagaimana cara menyusunnya? Apa yang harus diperhatikan dan apa fungsi teori? Inilah yang kita akan pelajari pada kesempatan siang hari ini. Sebelum itu, sebelum masuk kepada penjelasan secara lebih spesifik, saya akan menyajikan satu video. Durasinya mungkin sekitar 10 menit, mohon disimak secara baik. Video ini menjelaskan tentang apa sih teori, kenapa itu teori, apa itu teori, apa bedanya teori dengan konsep. Ini akan dijelaskan dalam video ini. Mohon disimak secara baik, secara seksama. Baik ya, disimak videonya secara baik supaya nanti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap seputar materi ini. Silahkan disimak. Kali ini saya akan membahas tentang kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Pada video beberapa waktu yang lalu, saya membahas atau berbicara banyak tentang kerangka berpikir. Dan ada salah satu pertanyaan pada waktu itu tentang apa itu kerangka berpikir. Nah, teman-teman, pada dasarnya kerangka berpikir itu ada dua, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Karena pada dasarnya kerangka berpikir adalah mekanisme dan logika seorang peneliti dalam mencapai tujuan penelitiannya. Atau juga dapat dikatakan di sini bahwa kerangka berpikir atau disebut juga dengan kerangka penelitian atau disebut juga dengan research design merupakan elemen penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian ibaratnya adalah sebuah peta harta karun yang akan menjadi panduan seseorang menemukan harta karun. Tanpa peta, pencarian harta karun akan menghabiskan waktu dan tidak terarah. Begitu juga dengan kerangka berpikir. Tanpa kerangka berpikir, proses penelitian akan tidak terarah dan memakan banyak waktu, dan bahkan tujuan penelitian menjadi sulit tercapai. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam mencapai tujuan penelitian, kita membutuhkan sebuah guideline atau alat bantu yang dapat membantu kita untuk menjelaskan atau menggali realitas sosial.
atau tujuan penelitian kita. Oleh sebab itu, cara yang digunakan untuk menjelaskan dan menggali tentang realitas sosial yang ada di sekitar kita menggunakan dua hal, yakni menggunakan teori atau menggunakan konsep. Penelitian yang menggunakan kerangka-kerangka teori untuk dijadikan sebagai panduan dalam mencapai tujuan penelitiannya, maka disebut penelitian tersebut menggunakan kerangka teoritis. Sementara, jika sebuah penelitian menggunakan banyak konsep-konsep dalam mencapai tujuan penelitiannya atau dalam menjawab pertanyaan penelitiannya, maka disebut penelitian tersebut menggunakan kerangka konseptual. Nah, apa itu teori dan apa itu konsep? Saya menggunakan pendapat dari beberapa tulisan sebelumnya, yaitu Fox and Bayet tahun 2007 serta Lear and Smith tahun 1999. Nah, dua tulisan ini sepakat mengatakan bahwa teori adalah serangkaian proposisi atau pernyataan, konsep, dan definisi yang memperlihatkan sebuah sudut pandang secara sistematis dan bertujuan untuk memprediksi sebuah fenomena. Nah, dari definisi tersebut perlu kita garis bawahi bahwa sebuah teori harus terdiri dari proposisi atau pernyataan. Mengapa harus ada pernyataan? Karena teori harus mampu menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian melalui pernyataan-pernyataan tersebut secara tegas, presisi, dan terukur. Kemudian, teori juga terdiri dari konsep-konsep. Maksudnya di sini adalah teori disusun atau dibangun dari ide-ide yang masih abstrak. Nah, ide-ide yang abstrak tersebut dalam sebuah teori akan diturunkan atau didefinisikan menjadi variabel-variabel dan masing-masingnya memiliki indikator, sehingga konsep atau ide-ide tersebut tidak abstrak lagi, atau dapat dikatakan bahwa ide yang abstrak tersebut sekarang sudah memiliki bentuk dan dapat diukur. Contohnya, misalnya kita menggunakan konsep rajin. Rajin adalah sesuatu yang bersifat abstrak atau ide yang masih abstrak dan belum dapat diukur. Misalnya, dalam sebuah teori kependidikan, rajin kemudian didefinisikan dan diukur melalui indikator frekuensi seseorang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Maka, dalam teori kependidikan tersebut, rajin yang awalnya merupakan ide atau gagasan yang masih bersifat abstrak, ketika diberikan indikator dan definisi, maka konsep rajin tersebut sudah memiliki bentuk dan dapat diukur. Jika begitu, apa itu kerangka teori? Jika tadi kita sudah membahas tentang definisi teori, sekarang kita bertanya, apa itu kerangka teori? Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori di mana jenis dan kemiripan teori tersebut sangat bergantung kepada level teori itu sendiri. Kita mengetahui bahwa level teori ada dua, yaitu grand teori dan middle teori. Nah, kalau grand teori, jenis teori-teori yang membangun gagasan atau cara berpikir peneliti terdiri dari teori-teori yang sangat beragam dan tidak serumpun. Oleh karena itu, grand teori karena terdiri dari teori-teori yang tidak serumpun, maka cakupan dari grand teori sangat luas atau sangat general. Sementara di bawahnya adalah middle teori. Pada middle teori, teori-teori yang menyusun kerangka teori tersebut adalah teori-teori yang serumpun dan sejenis. Di sini,
teori penyusunnya mulai mengerucut dan lebih spesifik dibandingkan dengan grand teori. Oleh sebab itu, ruang lingkup middle teori lebih sempit daripada ruang lingkup grand teori. Misalnya, pada penelitian ekonomi, jika peneliti menggunakan middle teori, maka teori-teori yang membentuk kerangka teori penelitian tersebut adalah teori-teori ekonomi saja. Sementara pada grand teori, peneliti akan menggunakan teori ekonomi dan mungkin juga teori psikologi atau teori sosiologi untuk mencapai tujuan penelitiannya. Nah, di sini kerangka teori yang telah disusun tadi bertujuan atau berfungsi sebagai guideline atau panduan peneliti, yaitu untuk memprediksi dan menjelaskan sebuah fenomena sosial. Oke, bagaimana dengan konsep? Apa itu konsep? Konsep adalah ide atau gagasan yang masih abstrak. Konsep masih membutuhkan interpretasi. Dan konsep juga membutuhkan konteks. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa konsep membutuhkan interpretasi peneliti, di mana interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteksnya, sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana konsep tersebut dibahas. Berbeda dengan teori, konsep tidak memiliki definisi yang bersifat general. Mengapa demikian? Karena konsep sangat tergantung pada konteks, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, ruang yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda dari sebuah konsep. Sehingga sangat sulit untuk menarik benang merah atau untuk mengeneralisasi makna sebuah konsep. Dan konsep tidak memiliki definisi yang jelas, presisi, dan terukur, dan konsep juga tidak memiliki indikator. Kalau begitu, apa yang disebut dengan kerangka konsep atau conceptual framework sama seperti kerangka teoritis atau theoretical framework. Conceptual framework juga berfungsi sebagai guideline atau panduan peneliti untuk membingkai realitas sosial yang sangat abstrak dan berserakan. Pada umumnya, conceptual framework digunakan oleh peneliti untuk menggali atau untuk mengeksplor bagaimana bentuk sebuah realitas sosial. Sementara, theoretical framework atau kerangka teoritis digunakan oleh peneliti apabila dia hanya ingin mengeksplain atau menjelaskan sebuah fenomena sosial. Nah, rekan-rekan, sekian dulu dari saya. Oke, teman-teman, sudah dilihat tadi ya penjelasan secara umum. Saya kira bagus sekali penjelasannya tentang apa itu teori dan apa itu konsep. Dengan demikian sudah ada pemahaman dari Anda, oh seperti inilah teori, seperti inilah konsep. Kenapa perlu teori? Nah, tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, saya coba memulai dari pertama. Oke. Ini materi kita. Oke, baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori dalam sebuah penelitian. Di pembuka tadi, bagian pembuka, sengaja saya memutarkan video tadi, tujuannya adalah untuk membuka wawasan kita tentang apa itu teori, kemudian apa itu konsep. Pertama itu, yang kedua, paling tidak ada referensi lain yang memberikan penjelasan tentang materi ini, apalagi di situasi siang seperti ini. Tentu Anda kalau cuma lihat saya
Ya, bosan setiap minggu, setiap 2 minggu ketemu saya ya, tapi ketika ada wajah baru tadi, pasti ada sesuatu yang membedakan dan memberikan semangat baru kepada Anda untuk terus menggali pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal baru di dalam materi ini. Nah, bicara tentang teori tadi sudah banyak dibahas, tapi saya coba memulai penjelasan ini agar supaya lebih dalam lagi. Bicara tentang teori, teori ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, saya yakin Anda sudah tahu tentang teori karena sudah sering membaca tentang teori. Sehingga tidak perlu lagi bertanya-tanya teori itu bentuknya kayak apa ya? Seperti apa modelnya ya? Nah, di dalam penelitian nanti Bapak Ibu saudara sekalian, ini akan akan mencari teori atau akan menyusun kerangka teoritis di dalam sebuah proposal atau skripsi yang nanti Bapak Ibu saudara sekalian akan susun atau sebuah karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena tanpa ada teori tentu tidak akan jadi sebuah penelitian. Nah, teori ini bagaimana? Dari mana sumber teori ini? Nah, saya coba mengantarkan. Nah, teori sebetulnya ini merupakan pendapat yang kemudian itu dilakukan pengujian. Ketika kemudian hasilnya adalah benar, lalu kemudian itu menjadi sebuah teori. Apakah teori yang baru ataukah memperbaharui teori sebelumnya atau malah menguatkan teori sebelumnya? Nah, jadi semua teori-teori yang lahir, yang ada, yang sekarang ini kita pelajari, yang sekarang ini kita gunakan di dalam sebuah penelitian, sebetulnya ini merupakan pendapat-pendapat yang telah diuji kebenarannya sehingga menjadi sebuah teori. Jadi bukan teori kalau belum diuji, belum diketemukan kebenarannya. Nah, teori-teori ini kita jadikan sebagai rujukan di dalam sebuah penelitian. Baik. Nah, apa itu teori? Tadi sudah dijelaskan dalam video tadi. Tapi tidak mengapa kita kemudian mereview kembali dan memperdalamnya. Nah, teori ini selalu mempertanyakan hal-hal tentang apa. Apakah ini? Apakah itu? Kenapa? Atau apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik? Oh, kebijakan publik adalah ini. Jadi teori itu akan menjelaskan tentang sebuah konsep berkaitan dengan kebijakan publik. Karena konsep tadi sudah dijelaskan di awal merupakan suatu hal yang abstrak, menjadi lebih jelas kalau ada teorinya. Sehingga konsep yang tentang kebijakan publik, kita ambil contoh ya, itu akan mempertanyakan tentang apa sih kebijakan publik itu, apa sih kebijakan. Nah, teori menjelaskan tentang itu. Lalu, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa ada kebijakan publik? Kenapa perlu buat kebijakan publik? Maka teori akan menjelaskan tentang itu semua. Nah, itulah teori. Nah, teori ini merupakan hubungan antar konsep. Sebagaimana dikatakan tadi, konsep itu adalah sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang abstrak, yang harus kemudian ada penjelasannya, ada definisinya. Nah, antara konsep satu dan konsep yang lain, itu akan ada teori yang akan memberikan penjelasan. Sehingga teori ini diartikan sebagai hubungan kausalitas, hubungan yang saling keterkaitan, timbal balik. Hubungan kausalitas. Teori itu diartikan sebagai hubungan kausalitas. Sebagai sesuatu hal yang logis, masuk akal. Jadi kalau bukan teori ya tidak masuk akal. Teori itu harus dibuktikan kebenarannya. Diuji kemudian terbukti kebenarannya. Itulah teori. Kemudian teori juga dapat diartikan sebagai suatu yang sistematik. Kalau bicara sistematik sudah tersusun. Kenapa? Karena sudah dilakukan pengujiannya antara dua atau lebih konsep secara tersusun, baik satu penjelasan maupun penjelasan-penjelasan yang lain. Sehingga teori ini dikatakan merupakan sesuatu penjelasan tentang apa? Gejala atau realitas sosial yang ada. Itulah teori. Teori-teori membuat tentang penjelasan-penjelasan tentang realitas sosial yang ada. Itulah teori. Nah, teori berkaitan dengan penjelasan, dia akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa saja yang berkaitan dengan
sebuah konsep tertentu. Itulah teori yang sudah kita sering baca. Saya yakin Anda sudah sering membaca, sehingga sudah tidak perlu lagi bertanya-tanya apa sih teori itu. Nah, kemudian bagaimana landasan teori? Waduh, ini kurang terlalu nampak sekali ini ya. Saya harus perbaiki dulu. Maaf ya, saya harus perbaiki terlebih dahulu supaya lebih jelas. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya bisa kelihatan bagus ini. Baik. Kalau ini mungkin lebih bagus ya, PDF-nya saja. Oke, baik. Oke, berikutnya adalah landasan teori. Nah, kalau kita bicara tentang landasan teori, maka sebuah penelitian, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah menemukan masalah penelitiannya, sudah dirumuskan masalah penelitiannya, lalu kemudian yang kedua adalah mencari teorinya. Mencari teori-teori yang menjelaskan tentang variabel-variabel yang saudara sekalian akan telitikan. Tentang kepemimpinan, maka saudara sekalian akan mencari teori-teori tentang kepemimpinan. Tentang politik, maka saudara sekalian akan mencari penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan masalah politik. Sehingga apa? Sehingga nanti Anda akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang utuh, yang lengkap tentang apa yang menjadi penelitian Anda, supaya nanti bisa lebih jelas dan lebih spesifik lagi. Nah, itulah kenapa kemudian Anda sangat membutuhkan teori sebagai landasan di dalam penelitiannya. Kenapa? Karena tanpa teori tentu sulit nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan bisa melakukan suatu kajian atau sebuah penelitian. Nah, inilah perlunya sebuah teori. Nah, dengan adanya teori, maka dengan demikian jelas bahwa ini merupakan sebuah karya ilmiah. Karena tanpa dengan teori itu bukan merupakan sebuah karya ilmiah. Jadi, sehingga di sini dikatakan adanya landasan teori itu merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan atau memperoleh sebuah data. Kenapa teori? Di awal video tadi sudah dijelaskan ya, untuk membuat sebagai guidance, sebagai peta, sebagai peta jalan. Tanpa adanya peta tentu kita tidak akan bisa jelas arah sebuah perjalanan kita atau sebuah penelitian kita. Jadi teori itu sebagai sebuah peta jalan. Nah, teori-teori ini itu isinya merupakan pendapat-pendapat para ahli
yang relevan dengan variabel atau penelitian yang Bapak Ibu Saudara sekalian akan teliti. Jangan mencari teori yang tidak relevan dengan Bapak Ibu atau Saudara sekalian telitikan. Terlepas tadi grand teori atau middle teori. Kalau grand teori itu bukan hanya teori tentang pemerintahan saja, tentang politik, tapi ada tentang psikologi. Pak, ya berarti kalau dikatakan harus relevan, iya. Jadi begini, satu teori saja berkaitan dengan kepemimpinan. Bukan hanya bicara tentang teori kepemimpinan saja, tetapi bisa saja berkaitan dengan psikologi, kejiwaan. Sehingga dalam sebuah karya ilmiah, kadang di sana kita akan menemukan beberapa penjelasan, beberapa teori yang itu diambil dari keilmuan-keilmuan yang lain, dikutip dari keilmuan-keilmuan yang lain. Itulah grand teori yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi yang pasti bahwa di dalam suatu penelitian harus memiliki teori. Harus ada teori. Ini kok jadi lompat ke baik. Berikutnya, teori yang ditulis itu harus lengkap, harus detail. Harus lengkap, harus detail. Sehingga memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian. Nah, peneliti biasanya salah, atau ini juga hal-hal yang pengalaman kami biasanya membimbing. Skripsi mahasiswa. Kesalahan yang sering terjadi di mahasiswa adalah biasanya mahasiswa itu terjebak untuk menguraikan apa saja yang ada di dalam referensi. Dalam satu buku dia dapat, kemudian dia kutip semua. Tidak memperhatikan apakah teori yang dia kutip ini cocok ataukah tidak. Apakah penjelasan-penjelasan yang dikutip ini ada kaitannya dengan yang diteliti atau tidak. Walaupun sebetulnya yang dikatakan harus lengkap. Kenapa? Yang penting ada, yang penting kelihatan tebal. Bab 2-nya banyak. Begitu dicek isinya di dalam, sebetulnya yang sesuai hanya 10 lembar. Yang lainnya tidak sesuai. Hanya yang penting banyak lah. Yang penting banyak kelihatan. Nah, itu keliru Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berpikir seperti itu. Tapi harus yang relevan. Sehingga di sini PR-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sebelumnya mungkin membaca itu bukan merupakan satu kegiatan yang dianggap menarik, ketika nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan meneliti, akan menulis proposal penelitian, mau dengan tidak mau, suka atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian harus membaca. Jadi untuk menemukan suatu teori yang berkenaan dengan penelitian Bapak Ibu harus membaca dulu. Ada sebuah buku, biarpun tebalnya sampai 1000 halaman, tidak mungkin semua atau separuh dari isi buku tersebut Bapak akan gunakan di dalam sebuah tulisan Bapak Ibu. Tidak. Paling 2 atau 3 pendapat. Paling yang diambil di tengah-tengah saja. Itu pun hanya paragraf kedua, ketiga. Yang lain tidak. Dan bagaimana caranya kita menemukan bahwa di dalam buku itu ada salah satu pendapat atau salah satu teori yang bisa digunakan? Ya tentu Bapak Ibu Saudara sekalian harus membacanya. Sehingga kalau ingin jadi penulis yang baik, harus yang jadi pembaca yang baik juga. Tidak akan jadi penulis baik kalau tidak membaca. Kenapa? Karena dengan membaca, Bapak Ibu akan menemukan sumber-sumber teori yang berkenaan dengan penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika sudah baca buku itu nanti di list ya. Kalau saya dulu itu waktu S2 saya siapkan stabilo, boleh pakai stabilo atau ada itu kertas-kertas kecil yang ada lem-lemnya, itu saya tandai di mana nanti yang saya sudah dapat, ini tentang ini saya tandai. Ketika sudah mau menulis, saya sudah mulai susun, ini tentang bab 2 berkenaan dengan konsep kebijakan, tentang teori implementasi kebijakan publik sendiri. Ini tentang kebijakan publik, ini tentang analisis kebijakan publik. Ini tentang administrasi publik sendiri. Sehingga ketika saya menulis sudah
runut. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Teori yang akan ditulis oleh Bapak Ibu Saudara sekalian haruslah lengkap dan detail. Nah, sebentar akan semakin lebih paham ke belakang penjelasan ini. Kenapa? Karena kalau tidak detail, maka pijakan dalam melakukan penelitian itu sangat rapuh. Jadi kalau bangun rumah pondasinya rapuh, maka bangunannya akan mudah runtuh. Nah, penelitian pondasinya itu adalah teori. Karena dialah yang akan memberikan penjelasan, memprediksi, mengarahkan. Jadi dia sebagai sebuah peta jalan. Tanpa adanya teori yang lengkap, detail, yang menjadi pijakan di dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, maka akan kering. Akan kering teori, kering, miskin penjelasan, miskin pemahaman, sehingga semakin sulit bagi seorang peneliti. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian begitu ya. Jika dapat ketemu jurnal berkenaan dengan penelitian Bapak Ibu, kumpulkan dalam satu folder, dibaca. Itu yang saya lakukan dulu. Sehingga biasanya satu jurnal yang isinya sampai 15 halaman, saya mungkin hanya ambil 4 baris saja. Nah, begitulah penelitian Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, di dalam teori, ketika Bapak Ibu saudara sekalian akan menyusun nanti, maka akan Bapak Ibu saudara sekalian akan mengemukakan deskripsi dan kajian teori yang tentu relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Jangan yang tidak relevan. Di dalam teori akan membahas kelemahan dan keunggulan teori yang digunakan dan dibandingkan dengan teori yang lainnya. Jadi Bapak Ibu itu harus benar-benar membaca dan mengkajinya. Menyusun bab 2 dalam teori itu harus kritis ya. Bapak Ibu akan membahas teori-teori itu secara sistematis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengutip hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan tentunya dengan masalah penelitian Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menambah khasanah tulisan kajian Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasil penelitian itu sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, nah dengan demikian maka kita akan memahami begitu pentingnya sebuah teori di dalam penelitian. Nah, apa itu teori? Sedikit saya gambarkan pendapat-pendapat ahli. Nah, inilah teori sebetulnya ya. Penjelasan ini, pendapat-pendapat ini merupakan teori yang menjelaskan tentang apa itu teori. Ini biar Bapak Ibu saudara sekalian baca, sebetulnya bisa ya, baca sendiri. Ada pendapat dikemukakan oleh Jonathan Turner, kemudian Neumann tentang apa itu teori. Saya kira nanti Bapak Ibu saudara sekalian akan baca ketika saya bagikan slide-nya. Tidak terlalu begitu sulit ya. Nanti dibaca saja. Saya langsung next saya. Nah, yang penting di sini adalah teori ini akan dijadikan sebagai suatu alat. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang realitas sosial atau gejala-gejala sosial. Kenapa? Karena tanpa ada teori, Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan, memahami tentang realitas sosial yang ada. Apakah kepemimpinan, kebijakan publik, dan seterusnya. Apakah tentang politik, tergantung penelitian Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kemudian secara umum, teori ini punya fungsi yang begitu besar sekali di dalam penelitian. Apa itu? Pertama, menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks itu. Jadi hal-hal yang sifatnya rumit dan kompleks itu dengan adanya teori itu mampu disederhanakan dengan adanya penjelasan tersebut. Kemudian teori juga dapat memprediksikan suatu gejala dengan mudah. Dengan adanya teori itu bisa memprediksikan sesuatu hal yang kemungkinan akan terjadi ketika itu dilakukan. Nah, sehingga secara umum teori itu punya 3 fungsi. Pertama, menjelaskan, yang kedua meramalkan, dan ketiga mengendalikan suatu gejala. Menjelaskan sudah pasti ya, tentang apa itu kebijakan publik dijelaskan. Kenapa kebijakan publik seperti dijelaskan. Apabila seperti ini akan seperti ini. Itu meramalkan, memprediksikan. Kemudian akan tidak terjadi sesuatu hal maka harus seperti ini.
itu mengendalikan. Itulah fungsinya teori. Sebagai contoh, kita tidak akan tahu kenapa besi itu bisa ya, menuai kalau tidak ada teori yang menjelaskan itu. Itulah fungsinya teori. Sehingga agar supaya tidak terjadi, dikendalikan besi tersebut tidak menuai, maka jangan dipanaskan dalam kondisi panas yang berapa derajat misalnya. Nah, itulah fungsinya teori, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Nah, apa hubungannya teori dengan penelitian? Bagaimana hubungannya? Bagaimana keterkaitannya? Nah, sekali lagi, sebagaimana yang saya katakan di awal, penelitian itu butuh teori. Tanpa ada teori, maka tidak akan bisa sebuah penelitian itu dilakukan. Nah, tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan penelitian kalau teorinya tidak ada. Tidak ada teori. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengembangkan teori-teori yang sudah ada tanpa dilakukan riset. Karena sebagaimana di awal saya katakan di slide pertama itu, teori itu kan merupakan pendapat awal, lalu diuji, lalu ketemu kebenarannya dan menjadi sebuah teori. Dan begitu seterusnya. Sebuah penelitian akan dilakukan berangkat dari teori, berangkat dari hasil-hasil pengujian pendapat tadi. Kemudian tidak akan mungkin ada sebuah teori sebagaimana di slide pertama tanpa ada sebuah riset. Sehingga antara teori dan sebuah penelitian itu punya keterkaitan yang sangat kuat dan sangat erat. Kenapa? Karena teori itu menyediakan konsep-konsep yang relevan sesuai dengan penelitian Anda. Kemudian asumsi dasar yang bisa digunakan untuk apa? Membantu Anda nanti sebagai peneliti, Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai peneliti, untuk apa? Untuk mengarahkan pertanyaan penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat dijadikan sebagai dasar atau diajukan untuk apa? Untuk membantu di dalam memberikan makna terhadap data sebuah penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ketika sudah melakukan hasil penelitian, maka Bapak Ibu akan menemukan bersentuhan dengan data penelitian. Nanti kita akan bahas tentang data. Nah, itu bisa dimakna, bisa dipahami, Bapak Ibu bisa memahami tentang data tersebut karena didukung dengan teori-teori yang sudah disajikan di dalam bab-bab sebelumnya. Itulah kenapa teori sangat diperlukan. Nah, bagaimana kedudukan teori berdasarkan jenis penelitian? Nah, di dalam penelitian saya kira kita sudah tahu beberapa jenis penelitian. Ada penelitian yang terapan, ada penelitian yang murni. Kalau penelitian terapan, tentu fokusnya adalah kepada penggunaan hasil penelitian. Nah, teori ini juga sangat membantu. Untuk apa? Untuk menafsirkan atau untuk menerjemahkan data-data yang sudah ada. Kemudian kalau berdasarkan penelitian murni, penelitian akademik, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian akademik yang lainnya, maka tujuannya dengan teori tadi digunakan untuk apa? Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah kedudukan teori kalau kita sandingkan dengan jenis penelitian yang ada. Nah, bagaimana posisi teori dan peran teori itu sendiri dalam sebuah penelitian? Nah, untuk penelitian kuantitatif, karena ada dua jenis penelitian secara umum ya, walaupun sebetulnya kalau dibagi-bagi ini banyak, tapi intinya hanya dua, kuantitatif maupun kualitatif. Kalau untuk penelitian kuantitatif, nanti kalau Bapak Ibu andaikan nanti tertarik jadi peneliti kuantitatif, maka teori ini itu dijadikan untuk apa? Melandasi perumusan masalah. Jadi teori sangat penting sekali untuk apa? Untuk melandasi perumusan masalah. Walaupun sebetulnya dalam penelitian kualitatif juga demikian. Tetapi yang paling mendasar sekali adalah penelitian kuantitatif. Sehingga ketika
Bapak Ibu menentukan nanti bahwa saya akan melakukan penelitian atau riset kuantitatif, maka teori ini jadikan sebagai dasar untuk perumusan masalah penelitian Bapak Ibu saudara sekalian. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian melakukan penelitian kuantitatif, maka teori juga ini dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis. Bapak Ibu saudara sekalian tidak bisa merumuskan hipotesis tanpa teori. Tidak bisa. Apa dasarnya berhipotesis? Tidak ada teori. Jadi dasarnya adalah teori. Kemudian pengujian data dan pembuatan kesimpulan. Semua membutuhkan teori. Menguji datanya pakai teori. Analisis datanya pakai teori. Membuat kesimpulannya juga harus dilihat ketika ada hasil penelitiannya, ditafsirkan, kemudian ada penjelasan teorinya, bisa membuat kesimpulan. Sehingga teori ini sangat penting sekali. Apakah teori itu, hasil penelitian itu mendukung atau menolak teori sebelumnya, itu bukan menjadi hal yang karena ya pilihannya hanya dua, menolak atau menerima. Tetapi yang pasti di sini adalah teori itu sangat penting sekali dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Di kualitatif juga hampir sama dengan kuantitatif, tapi tidak ada hipotesis di sana. Tapi sebetulnya teori ini sangat penting sekali posisinya, peranan teori di dalam sebuah penelitian. Tanpa ada teori, sebuah penelitian tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian, dua bentuk penggunaan teori. Ada teori deduktif dan ada teori induktif. Pendekatan-pendekatannya bukan teori, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Apabila penelitian yang menempatkan teori sebagai titik tolak utama kegiatan penggalian informasi kebenaran, maka menguji teori guna memperbaiki atau mengembangkan teori. Kalau dia deduktif, dari umum ke khusus, itu adalah jenis tipe penelitian yang sifatnya kuantitatif. Tetapi kalau pendekatannya induktif atau yang lebih cenderung kepada kualitatif, maka penelitian yang menempatkan teori sebagai produk dari penelitian itu dilakukan melalui proses eksplorasi langsung dari kenyataan-kenyataan empiris. Jadi konsep yang sifatnya abstrak kemudian didefinisikan dengan teori, kemudian diujikan, dilihat bagaimana gejala sosial, realitas sosial yang sebetulnya. Itulah pendekatan induktif. Biasanya ini digunakan oleh penelitian kualitatif. Nah, teori ini punya komponen-komponen, banyak sekali komponen-komponen teori, itu bisa nanti dibaca saja ya, karena banyak sekali slide-nya ini, waktu kita terbatas, tidak sampai 3-4 jam, sehingga saya next saja, nanti dibaca yang masih bisa dibaca ya. Kalau harus dibutuhkan penjelasan langsung, saya akan berikan penjelasan. Kemudian jenis-jenis teori berdasarkan bentuk penjelasan. Ada yang disebut dengan kausal. Apa itu? Teori yang melihat hubungan sebab akibat. Jadi teori ini berdasarkan jenisnya, ada yang kausal, ada yang struktural ya, ada yang interpretatif ya. Kausal itu yang sebab akibat, di mana dia mencoba melihat ada pengaruh antara kepemimpinan dengan kinerja misalnya, atau ada hubungan antara kinerja dengan kepemimpinan. Itu adalah kausalitas, teori-teori berdasarkan bentuk penjelasan yang sifatnya kausal. Kemudian ada yang struktural, biasanya terlihat dari teori sistem yang berkaitan di antara fungsi-fungsi dan pola-pola suatu sistem hubungan sosial. Yang teori-teori sistem banyak sekali ya, tentu. Kemudian ada teori interpretatif ya. Teori-teori yang kelompok teori pemahaman selalu berusaha memberikan makna terhadap gejala-gejala sosial, berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan makna terhadap suatu gejala sosial. Nah, ini yang disebut dengan jenis teori berdasarkan bentuk penjelasan yang interpretatif. Berikutnya, ini sudah masuk ke cara menyajikan teori, cara menuliskan teori. Jadi cara menuliskan teori di dalam sebuah penelitian itu bisa digunakan beberapa cara, dan saya yakin semua cara ini
itu pasti diterapkan atau digunakan ketika menulis teori di dalam suatu karya tulis ilmiah. Tidak ada yang tidak. Pertama, secara argumentasi. Jadi Anda berargumentasi dengan teori. Atau hanya sebatas menjelaskan, mendeskripsikan saja. Oh, bahwa kebijakan publik adalah sebuah ini dan seterusnya. Anda mendeskripsikan. Nah, teori juga dalam menuliskan nanti Bapak Ibu bisa membuat perbandingan. Kalau teori ini mengatakan begini, teori ini mengatakan begini. Atau menjadikan sebagai sebuah analisis proses. Atau bisa untuk menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Nah, kalau ini akibatnya akan ini. Atau membuat sebuah persamaan. Pemanfaatan analogi, persamaan-persamaan. Oh, kalau seperti ini begini. Nah, pendapat lain juga mengatakan kalau begini seperti ini. Itu cara menuliskan teori. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian nanti di dalam menulis karya tulis ilmiah benar-benar dalam menulisnya nanti harus tadi ya, jangan kayak clipping ya, tapi betul-betul dibaca, dianalisis. Kemudian ya, mana yang relevan itu yang diambil. Kemudian dalam menyusunnya nanti harus benar-benar sistematik. Kemudian manfaat kajian teori dalam penelitian. Suatu yang ingin diketahui dalam penelitian mencangkup masalah dalam tingkatan. Untuk menjawab sekali jawaban kemudian belum diketahui, suatu pertanyaan yang jawabannya sama sekali belum diketahui, atau suatu pertanyaan yang telah diketahui jawabannya tetapi masih meragukan jawabannya. Nah, kedua-keduanya ini itu perlu teori. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian melakukan penelitian ya yang jawabannya belum diketahui tetapi sudah diketahui awalnya tapi masih diragukan, perlu diuji lebih lanjut, itu semuanya membutuhkan teori. Tidak ada yang tidak membutuhkan teori, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kemudian kenapa langsung ini salah pencet jadi begini. Nah, manfaat lain dari teori. Manfaat-manfaat lain dari teori itu tentunya banyak sekali ya. Memberikan pola bagi interpretasi data. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bisa menafsirkan sebuah data kalau ada penjelasan teoritisnya. Kemudian menghubungkan suatu studi dengan yang studi lainnya, itu dengan adanya teori. Kemudian menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti yang penting. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian akan membuat kerangka berpikir penelitian. Dengan adanya teori, Bapak Ibu akan bisa menyusun kerangka penelitian. Jelas variabelnya, jelas indikatornya. Dari mana? Dari teori. Tidak boleh kemudian, oh ini berdasarkan pendapat saya Bapak Ibu. Tidak seperti itu ya. Berdasarkan teori. Kemudian memungkinkan makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Jadi dengan adanya teori, Bapak Ibu akan mengujinya, lalu kemudian bisa menemukan sesuatu hal yang lebih besar maknanya dibandingkan sebelumnya. Nah, di dalam melakukan interpretasi data, penafsiran data, jadi Bapak Ibu sekalian tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. Kalau hanya deskriptif, ya deskriptif saja. Kalau memang hanya deskriptif tapi analitik, atau teori substantif, tergantung dengan Bapak Ibu punya tujuan sebuah penelitian itu sendiri. Nah, di dalam menyusun kerangka teori, nah kita sudah masuk kepada kerangka teori. Bab 2 lah. Jadi saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian bisa mendownload skripsi yang ada di internet, itu bisa melihat bab 2. Bab 2 itu isinya adalah kerangka teori semua. Nah, kerangka teori ini isinya adalah uraian-uraian teori yang Bapak Ibu saudara sekalian kutip berdasarkan pendapat para ahli atau para pakar yang itu berkenaan dengan penelitian Bapak Ibu saudara sekalian. Ini sekali lagi di bab 2 Bapak Ibu, bab 2 skripsi atau tesis maupun disertasi itu sama. Bab 2-nya adalah memuat tentang isi
kerangka teoritis. Isinya adalah pendapat-pendapat ahli yang Bapak Ibu sudah kutip. Cara mengutipnya tergantung jenis kutipan, apakah menggunakan footnote atau running note, atau kutipan langsung, atau kutipan yang modelnya yang tidak langsung. Nanti kita bahas sebentar bagaimana modelnya. Nah, ini jenis pengutipan yang sifatnya running note. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika nanti menyusun bab 2, maka isinya semua adalah merupakan kerangka teori. Isinya adalah kerangka teoritis. Saya berharap bisa nanti di-download agar supaya bisa lebih jelas melihat, oh beginilah isi bentuknya bab 2. Nah, pengutipan itu sendiri, itu yang disebut dengan running note, itu seperti ini contohnya. Misalnya tentang budaya politik sebenarnya merupakan dimensi psikologi dari sistem politik dan seterusnya. Ini running note seperti ini. Ada yang modelnya footnote. Kemudian Almond dan Verba mengemukakan lebih jauh lagi. Nah, di dalam pengutipan sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa memang ini merupakan bisa juga perbandingan, bisa analis, bisa hanya menjelaskan dan seterusnya. Tapi jangan kelihatan seperti clipping, tempel-tempel saja. Jadi, itulah isinya ya bab 2. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu diperhatikan ketika menyusun kerangka teoritis di bab 2 sebuah penelitian, bahwa kerangka teori itu disusun dengan lebih banyak rujukan sumber-sumber, itu dari buku maupun jurnal atau hasil-hasil penelitian yang lain, atau dokumen-dokumen lain, buku-buku publishan yang lain. Dan usahakan yang harus diperhatikan ini, referensi yang digunakan, buku-buku yang digunakan, sumber-sumber yang digunakan itu harus yang terbaru, yang mutakhir, 5-10 tahun terakhir, kecuali keperluan mungkin kajian-kajian sejarah, studi-studi agama, atau kajian-kajian filosofis. Itu biasanya buku-buku lama. Tetapi kalau tentang apa itu pemerintahan, apa itu politik, itu paling bagus buku-buku yang baru atau penelitian-penelitian jurnal-jurnal terbaru. Nah, di dalam menulis bab 2 atau kerangka teoritis, usahakan disampaikan dengan kritis, efektif, tajam, dan menggambarkan perdebatan teoritis yang kaya. Jadi bukan kayak clipping tadi ya. Sebagaimana contoh yang sebelumnya seperti itu. Bahwa kebijakan publik adalah merupakan ini dan seterusnya berdasarkan pendapatnya ini seperti ini. Tetapi ada pendapat lain yang mengungkapkan hal yang berbeda sebagaimana pendapat yang di atas. Oleh ini mengatakan seperti ini. Kemudian ditambahkan lagi dengan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian setelah selesai, maka Bapak Ibu saudara sekalian harus membuat satu kesimpulan berdasarkan argumentasi pendapat-pendapat ahli yang sudah dijabarkan sebelumnya. Sehingga bukan sekedar deskripsi, tetapi memberikan komentar, analisis. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang peneliti yang menulis harus membuat analisisnya dari tulisan atau pendapat-pendapat tadi, supaya tidak kelihatan seperti clipping. Kalau hanya di pendapatnya ini, pendapatnya ini, pindah lagi tentang kebijakan publik, pendapatnya ini, pindah lagi tentang implementasi kebijakan publik, pendapatnya itu clipping, Bapak Ibu ya. Bukan kerangka teori. Kerangka teori kan framework tadi, suatu guidance, suatu peta jalan. Jadi Bapak Ibu nanti harus menyusun itu secara tersusun, secara sistematis, baik, secara bagus. Kemudian isinya harus saling keterkaitan dan kritis tentunya ya. Kemudian tajam, kemudian kaya dengan telaah pendapat-pendapat kritis. Ada pembandingan, ada penjelasan, dan seterusnya. Kemudian harus ada analisis dari Bapak Ibu sebagai seorang peneliti ketika menyusunnya, supaya tidak seperti clipping, Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian bagaimana cara menyajikan, cara menulisnya, atau cara merujuk, kemudian cara menuliskannya. Nah, ini ada teknik pengutipan dan penulisan daftar atau
sumber referensi di dalam kajian teoritis yang ada di bab 2 atau di bab-bab yang lain biasanya mengutip. Nah, di dalam membuat kutipan atau menyusun kerangka teoritis menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau ada bahasa asing, bahasa Inggrisnya, itu tampilkan bahasa Inggrisnya, kemudian buat terjemahannya. Kecuali memang karya ilmiah Bapak Ibu sekalian adalah bentuknya bahasa Inggris semua. Nah, itu tidak perlu ada terjemahannya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Indonesia yang baku. Yang baik belum tentu benar. Kalau yang baik ya kita bisa pahami, tapi benarnya belum tentu. Kenapa? Karena tidak baku. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian perhatikan ya, pedomani ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada kapan harus menggunakan pemakaian huruf besar kecil, miring, penulisan kata, dan seterusnya. Itu harus menjadi perhatian ketika menulis karya ilmiah. Kenapa? Karena ini karya ilmiah ya, bukan novel. Kalau novel menggunakan bahasa pasar silakan, tapi di dalam karya tulis ilmiah tidak boleh. Sehingga ya sedini mungkin untuk mempelajari bahasa Indonesia yang bagus. Ini pengalaman saya dulu waktu kuliah S2 ya. Jadi pembimbing saya itu, semua kita mahasiswa bimbingannya itu diarahkan untuk kemudian mendalami kembali bahasa Indonesia. Supaya ketika menulis benar-benar kalimat-kalimatnya, bahasa yang digunakan, cara menyajikan tulisannya itu tepat. Nah, di dalam menulis nanti kajian teoritisnya di bab 2 dan bab-bab yang lain juga, itu Bapak Ibu harus mencantumkan kutipan. Apa itu kutipan? Itu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Jadi tidak ada satu isi skripsi yang tebal itu lalu kemudian isinya adalah pikiran Bapak Ibu. Itu bukan seperti itu. Tapi itu diambil dari pendapat-pendapat, ide-ide dari orang lain, sehingga Bapak Ibu harus mencantumkan sumbernya. Nah, dalam mengutip kita wajib menyebutkan sumbernya. Kalau tidak itu jadi plagiat. Kalau plagiat, Bapak Ibu, itu bahaya. Plagiarisme itu hukumannya berat. Kalau sarjana, walaupun Bapak Ibu sudah sarjana, tapi kalau plagiat nanti bisa kena sanksi, ijazahnya dicabut. Apalagi sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu tidak bisa diwisuda. Bahkan ini nanti diperketat lagi ke depan Bapak Ibu, sesuai aturan dari kementerian, harus ada cek plagiarisme. Jadi nanti sebelum ujian skripsi ke depan ini sudah dicek plagiarismenya. Kalau di atas 30% tidak boleh ujian skripsi. Kenapa bisa ada plagiarisme? Karena tadi itu tidak menyebutkan sumbernya dengan jelas. Menghindari plagiarisme ada caranya. Gunakan parafrase atau kutipan tidak langsung. Itu mudah sekali. Caranya seperti itu. Nah, di dalam mengutip ada dua jenis sistem pencatatan sumber kutipan. Ada yang footnote atau yang sistem catatan, atau ada yang sistem langsung. Nah, kita di PSIP ini sistemnya menggunakan sistem langsung, bukan footnote. Kalau footnote kan ada ibid, object, dan seterusnya, tapi kita menggunakan sistem langsung. Kemudian kutipan itu sendiri ada dua jenis kutipan. Kalau tadi sistem kutipan ya, sistem kutipan itu ada dua, kutipan yang menggunakan footnote, sistem catatan, atau sistem langsung. Kalau jenis kutipan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan yang langsung itu kutipan yang sama, kutipan yang sama dengan bahan sumber atau teks aslinya. Jadi kutipan langsung itu kalau Bapak Ibu baca dalam buku, kebijakan publik adalah bla 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 sampai titik. Bapak Ibu ambil utuh penjelasannya. Yang dimaksudnya kebijakan publik itu ambil utuh, itu adalah kutipan langsung, di mana kutipan yang sama dengan bahan sumber aslinya. Jadi Bapak Ibu tidak ada dikurangi atau diubah kalimatnya di dalam penjelasan itu. Itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu kutipan berdasarkan pada pokok pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata atau bahasa sendiri, atau mengutip dengan cara meringkas dari sumber aslinya namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut,
atau biasa disebut dengan parafrase. Jadi Bapak Ibu ya, itu kutipan tidak langsung. Ditinggal menggunakan yang mana. Kalau menghindari plagiarisme, gunakan kutipan tidak langsung. Bukan berarti semua harus tidak langsung, tidak boleh kutipan langsung. Tetapi lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi Bapak Ibu baca dulu, pahami maksudnya, baru kemudian buat ringkasannya atau rubah kalimatnya. Tetap maksudnya begini, membahasakannya menjadi bahasa yang berbeda dengan yang, tapi maksudnya sama, maknanya sama, tidak keluar dari mana sebelumnya. Misalnya begini, Bapak Ibu ketika saya bercerita dengan si A, apa yang saya ceritakan kepada si A kemudian menceritakan kepada orang lain dengan gaya bahasa yang berbeda, yang mungkin lebih dipahami oleh orang lain. Nah, itulah para kutipan tidak langsung. Tetapi di dalam penulisan karya ilmiah yang perlu diperhatikan adalah tata bahasanya. Harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau menceritakan kembali lah, kira-kira seperti itu, parafrase, dengan bahasa, dengan gaya sendiri ya, supaya lebih dipahami, mudah dipahami oleh orang lain. Kalau kutipan langsung itu ada ketentuannya ketika Bapak Ibu mengutip nanti. Ada dua macam. Kalimat tidak lebih dari 4 baris. Kalau kalimat tidak lebih dari 4 baris, kalimat tidak lebih dari 4 baris itu di mana? Apakah di dalam buku atau dalam jurnal Bapak Ibu baca, atau di dalam tulisan Bapak Ibu? Yang dipakai adalah dalam tulisan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis itu dalam laptop atau komputer, itu ketentuannya itu 4433. Batas 4 kertasnya di bagian atas itu marginnya 4, samping kirinya 4, kanannya 3, bawahnya 3. Nah, terbentuk ya, dalam kotak ketika Bapak Ibu menulis. Kertas A4 kuarto. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, mengetik berdasarkan pendapat tadi yang kutip diambil dari bacaan buku, nah, kutipan langsung ini ternyata tidak lebih dari 4 baris. Maka ketentuannya seperti ini, ada 4. Kutipan diintegrasikan dengan teks, diketik seperti ketikan teks. Artinya tidak ada paragraf baru. Menurut Sugiono, penelitian adalah bla 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 bla. Tidak lebih dari 4 baris, maka tetap diintegrasikan dengan teks yang sebelumnya. Jarak antara baris satu dengan yang lain tetap 2 spasi seperti biasa. Tetapi ada tandanya, kutipannya diapit tanda kutip 2. Berarti itu adalah kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, sehingga harus menggunakan kutipan 2. Jika kutipan itu merupakan kutipan pertama langsung dari penulis. Sugiono, bukunya Sugiono, pendapatnya Sugiono, langsung dari penulisnya. Itu tanda petik 2. Tetapi kutipan dalam kutipan, pendapatnya Sugiono saya kutip di tulisan saya. Ibu atau Bapak ambil pendapat Sugiono dari tulisan saya, tapi kutipannya kutipan langsung, tidak lebih dari 4 baris. Itu harus taruh tanda petik 1. Itu jika di kutipan diambil dari kutipan. Kemudian keempat, sumber rujukan langsung ditulis sebelum atau sesudah teks. Jadi Sugiono 2008.224 penelitian adalah itu kalau sumber rujukan di awal teks. Kalau di akhir teks itu di bagian terakhir dari teks. Itu harus dicantumkan sumber rujukan. Itu kalau kutipan langsung. Ada kutipan langsung kalau tidak lebih dari 4 baris. Kalau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ketentuannya diketik 1 spasi, kemudian terpisah atau tidak menyatu dari teks. Misalnya kebijakan publik oleh Sugiono atau penelitian analisis data oleh Sugiono adalah titik 2, bikin paragraf sendiri di bawah, tapi ketikanya 1 spasi, tidak 2 spasi, agak lebih masuk ke dalam. Dimulai 5 atau 7 ketukan dari tepi kiri sesuai alinea teksnya ya. Kemudian kutipan dipisahkan dari teks sejarak 2,5 spasi. Jadi antara Sugiono tadi di atas itu yang 2 spasi dengan yang paragraf sendiri yang tentang kutipan itu jaraknya 2,5 spasi. Kemudian kutipan diapit tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Boleh diapit, boleh tidak. Kemudian di belakang kutipan diberi sumber kutipan dengan halaman atau tanpa halaman. Jadi di belakang sumber kutipan bisa dicantumkan sumbernya
menggunakan halaman atau tanpa halaman. Cukup sumber namanya siapa, tahun bukunya atau tahun jurnalnya tahun berapa. Itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung gampang sekali. Langsung saja parafrase yang tadi itu gampang. Kemudian ada elips. Nah, elips ini bukan alis ya, elips. Jadi elips ini itu kutipan langsung atau bisa ya kutipan langsung yang tidak perlu dilengkap karena terdapat beberapa bagian yang tidak relevan kemudian dihilangkan. Jadi itu elips namanya. Jika bagian yang dibuang adalah bagian depan, maka mulailah kutipan tersebut dengan titik 3. Jadi kalau ada kebijakan publik menurut Sugiono, kemudian atau kebijakan publik adalah taruh titik 3 di depannya, berarti ada sebagian kalimat yang dihilangkan di bagian awal. Kalau di bagian tengah, maka juga sama yang dihilangkan, taruh titik 3. Tapi kalau yang dihilangkan bagian belakang atau bagian akhir dari sebuah kalimat, berarti tanda titik 4. Kenapa tanda titik 4? Yang 3 itu merupakan elips, sementara yang 1 itu adalah tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat, sehingga titiknya jadi 4. Nah, kemudian di dalam menuliskan sumber kutipan, jika sumber kutipan ditulis mendahului sumber, maka cara penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun terbitnya, kemudian halamannya halaman berapa, kemudian dalam kurung. Kalau jika sumber kutipan ditulis setelah selesai mengutip, maka penulisan nama, tahun, dan halaman semuanya dalam kurung. Jadi kalau yang bagian awal Sugiono tidak dalam kurung, nanti tahun dan halamannya baru dalam kurung. Dalam kurung 2008.242 belas kurung. Itu kalau di awal. Kalau di akhir itu semuanya dalam kurung, baik nama, tahun maupun halamannya. Gitu ya Bapak Ibu, cara mengutipnya. Kemudian jika penulisan terdiri dari 2 atau 3 orang, sebutkan nama mereka, semuanya gunakan kata dan untuk menghubungkan dalam teks atau simbol dan dalam rujukan referensi langsung. Jadi kalau 2 atau 3 masih bisa menggunakan dan. Tapi kalau seempat atau lebih cukup et al atau DKK. Muhlin DKK, berarti 4 atau lebih penulisnya itu. Jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dalam sumber berbeda, misalnya satu penjelasan teori lalu kemudian itu diambil dari beberapa pendapat digabungkan jadi satu, sebut dengan parafrase, itu boleh dengan cara seperti ini. Misalnya Drucker, kemudian pendapat yang lain mengemukakan bahwa itu bisa seperti itu. Itu pernah saya lakukan ketika menulis tesis, juga beberapa kali saya sempat menggunakan yang seperti ini. Kemudian jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama dan terbit kemudian, maka cara penulisannya ialah dengan cara menumbuhkan huruf A, B, dan C dan seterusnya pada tahun terbit secara kronologis, kalau emang sama. Kemudian jika penulisnya adalah korporat, lembaga, organisasi, juga ada ketentuannya, nanti dibaca ya. Kalau tidak ada tahunnya, bisa ada tahun terbitnya, cukup menggunakan TT saja. Itu sudah ditahu. Jadi nanti dibaca, ini saya kira bisa dibaca, mudah dipahami. Nah, sekarang daftar pustaka. Semua yang dikutip tadi di kajian teorinya harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Tidak ada yang tidak boleh dicantumkan. Kalau tidak ya nanti dipertanyakan. Cara penulisannya seperti ini. Kalau buku Sugiono 2003, metode penelitian organisasi, penerbit baru tempat terbit. Kalau penulisnya banyak ya tulis semuanya. Kalau jurnal itu seperti ini, sudah ada contohnya di sini. Nanti Bapak Ibu sudah sekalian bisa lihat. Saya sudah sajikan semua contoh-contohnya. Ini jurnal ya. Nama, tahun, itu ini ya, ada jurnal, bisa dilihat. Ini contohnya saya sudah sampaikan di sini, tinggal Bapak Ibu sudah sekalian baca. Nah, itulah pengutipan atau teori-teori di dalam sebuah penelitian. Bapak Ibu sudah sekalian, saya kira sudah sangat jelas penjelasan saya tentang teori dalam suatu penelitian, sangat penting sekali, dan bagaimana fungsinya, manfaatnya, dan peranannya
kemudian bagaimana cara menyajikan sebuah teori. Apabila ada sebuah pertanyaan, apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Apabila saya tidak hadir dalam Zoom, hanya video saja yang diputarkan, tetapi kalau saya hadir dalam Zoom nanti bisa dipertanyakan setelah menonton video ini. Saya kira itu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.